Inilah upaya Kabupaten Banyumas mengambil berkah dari Sungai Serayu. Kalau di Kabupaten Banjarnegara sangat terkenal dengan wisata arus deras atau arung jeram dari Ruas Tunggara sampai Rejasa, maka hal yang tidak bisa dilakukan di Banyumas akan dilakukan dalam bentuk lainnya, yaitu wisata sungai, bukan arung jeram, tetapi bagaimana menikmati Sungai Serayu melalui berbagai hal yang bisa ditawarkan. Dan inilah dermaga apung atau halte wisata Sungai Serayu yang dibangun di Kabupaten Banyumas. Ada di Desa Papringan yang satu dan baru saja diresmikan atau baru di launching, dan yang satunya lagi ada di Tambak Negara Rawalo. Desa Papringan sendiri itu ada di Kecamatan Banyumas. Terlihat masih sangat baru, masih bersih, karena memang belum digunakan untuk operasional wisata sungai. Bahkan di halte wisata Sungai Serayu ini belum ada perahu yang secara resmi bisa digunakan. Kalaupun terlihat perahu kecil ini adalah perahu milik Desa Papringan untuk wisata pesona wisata Sungai Kalisuren. Perahu kecil dengan kapasitas sekitar 15 orang ini hanya didorong dengan mesin tempel 15 PK. Jadi memang sangat lambat kalau untuk menempuh perjalanan jauh, apalagi sampai Tambak Negara di Rawalo. Kalau menggunakan perahu ini sampai halte Tambak Negara di Rawalo, paling cepat 1,5 jam baru sampai, dan pulang pergi butuh waktu 3 jam karena memang mesin kecil. Rencananya pemerintah Kabupaten Banyumas akan melakukan pengadaan perahu angkutan sungai yang lebih besar dan lebih layak, tapi sampai sekarang memang belum datang unitnya. Dan selain itu, beberapa operator yang berasal dari masyarakat, investor murni dari masyarakat, sudah beberapa pihak menyatakan siap untuk segera mengoperasikan perahu-perahu mereka. Tetapi dalam penyerahan dermaga dan launching wisata angkutan Sungai Serayu ini memang belum nampak unit-unit yang dikatakan akan segera dioperasikan itu. Untuk diketahui, Sungai Serayu panjangnya 181 km, dimulai dari mata air Tuk Bimalukar di dataran tinggi Dieng sana, dan berakhir di Laut Selatan di Kabupaten Cilacap. Sungai Serayu melintasi 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap. Kembali pada rencana wisata Sungai Serayu, direncanakan akan dibangun 5 halte, dimulai dari Kedung Uter di Kota Banyumas Lama, kemudian halte Desa Papringan, kemudian halte Desa Sokawera, kemudian halte Desa Tumiang, kemudian kemungkinan satu ada di Patik Raja, masih dalam tahapan survei, dan yang sudah siap digunakan adalah halte angkutan sungai atau angkutan wisata Sungai Serayu di Tambak Negara Rawalo. Jadi saat ini yang sudah siap operasional baru 2 halte, yaitu halte angkutan wisata Sungai Serayu di Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, dan halte angkutan wisata Sungai Serayu di Tambak Negara, Kecamatan Rawalo. Kalau kita lihat bahwa ini adalah program angkutan wisata sungai, ada hal yang bisa kita pertanyakan, bahwa sesungguhnya apa yang menjadi daya tarik utama agar wisatawan bersedia mau mengeluarkan
biaya untuk menyelusuri Sungai Serayu ini? Apakah keindahannya ataukah ada pesona lainnya? Ini hal yang sangat mendasar untuk dipertanyakan. Hal yang kedua, siapa sebenarnya pasar yang akan dibidik oleh penyelenggara angkutan wisata Sungai Serayu ini? Ini adalah ini adalah pasar wisatawan yang sangat khusus, seperti di Banjarnegara misalnya, wisata minat khusus, mereka akan melakukan atau menyusuri Sungai Serayu pada ruas-ruas berarus deras. Makanya disebut sebagai wisata arus deras atau wisata arung jeram. Sedangkan di Banyumas ini belum jelas apakah menyasar wisatawan lokal atau wisatawan nasional atau bahkan wisatawan internasional. Kemudian keunggulan komparatif apa yang ditawarkan di wisata Sungai Serayu ini, atau bahkan bisa menjadi alternatif yang ketiga, yaitu wisata edukasi untuk tingkatan-tingkatan usia tertentu. Dengan wisata edukasi ini maka bisa melibatkan sebanyak mungkin masyarakat lokal, pemuda dari Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Mereka terlibat dalam gerakan Serayu Lestari, misalnya dengan penghijauan dan penanaman jenis-jenis tanaman tertentu yang cocok di tepian sungai, atau dalam gerakan menjaga kebersihan Sungai Serayu. Itu yang ketiga adalah alternatif wisata edukasi. Tetapi dari paparan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan rencana ini, nampaknya sangat tinggi. Ada rencana membuat perahu seperti untuk pernikahan, restoran berjalan, dan sebagainya. Seharusnya yang real dan terjangkau saja terlebih dahulu yang menjadi prioritas. Dan prioritasnya adalah bagaimana membuat daya pikat atau daya tarik utama dari wisata sungai ini agar menjadi perhatian orang-orang yang bersedia mengeluarkan uang untuk menyusuri Sungai Serayu. Itulah cerita tentang upaya Kabupaten Banyumas meraih berkah dari Sungai Serayu. Terima kasih untuk like, komen, share, dan subscribe-nya. Matur nuwun. Matur nuwun.